Yang kami hormati telah hadir di sini Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Tebing. Yang kami hormati rekan CGP saya Ibu Anis, dan yang saya banggakan yang hadir pada hari ini rekan-rekan guru dan TU hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kegiatan diseminasi budaya positif dapat kita laksanakan di SMP Negeri 3 Tebing dalam rangka pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu berupa aksi nyata modul 1.4. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan pada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan ini saya di bawah bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Salmiwati MPD dan pengajar praktek kami Ibu Yeni Puspitasari Nasution SPD. Nah, yang akan didiseminasikan pada hari ini yaitu tentang materi budaya positif. Tujuan diseminasi, Bapak Ibu guru dan TU dapat memahami tentang disiplin positif di kelas atau sekolah dan strategi penerapan di sekolah serta membuat rencana ke depan berdasarkan umpan balik Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya sudah siapkan lembaran umpan balik, sedikit saya jelaskan. Nanti di sini mohon bantuannya untuk Bapak Ibu mengisi. Ada 4 pertanyaan, isi sesuai dengan kegiatan hari ini. Tidak susah, hanya contoh 1, ceritakan pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini. Nah, ini secara ringkas saja. Oke, Bu Anis, mau dibantu untuk dibagikan Bu Anis? Agenda diseminasi kita pada hari ini, yang pertama pembukaan dari saya sendiri, kedua presentasi disiplin positif, yang ketiga diskusi tanya jawab, yang keempat mengisi lembar umpan balik, yang kelima penutup. Nah, lembar umpan balik yang telah Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini ada kesepakatan diseminasi. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Adakah kesepakatan ini yang ingin ditambahkan lagi? Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang ketujuh, menjaga kebersihan ruang diseminasi. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, sudah cukup ya Bu ya? Setuju, kita lanjut. Apa itu budaya positif di sekolah? Nah, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi adanya nilai-nilai positif yang dijalankan di sekolah. Bagaimana peran Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, kita lihat kira-kira seperti apa? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa
membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju, oke. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya di slide berikutnya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, untuk menumbuhkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita, ada konsep-konsep inti yang penting. Nah, ini dia. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, memahami 3 motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ketiga, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam penyelesaian masalah siswa itu ada alat bantu yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana itu nanti kita akan mendapatkan. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu yang sangat penting. Biasanya kita berilusi bahwa, kita lihat sama-sama nomor 1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tepatnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir sama dengan kita. Yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di sisi lain, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah gagal membujuk orang, itu kita memaksa orang, jadi kan jatuhnya. Nah, sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada sebenarnya pilihan yang lain selain kita untuk memaksa. Yang keenam, model berpikir menang kalah. Misalnya guru menang, siswa kalah kalau menggunakan stimulus respon. Yang seharusnya adalah berpikir menang-menang. Gurunya menang, siswanya juga menang. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu sebenarnya dari diri, dalam diri sendiri gitu. Apa yang menurut mereka yakini, nilai-nilai yang mereka hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin itu adalah tujuan yang mulia, bukan karena agar orang patuh. Jadi kita harus membangun motivasi dalam diri seseorang itu dari dalam dengan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin adalah kemampuan pemerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, di sini. Jadi sebenarnya disiplin itu kita sendiri yang mengontrol diri kita tanpa diperintah orang lain. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka sekarang, kita sudah punya nilai, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa, Mem?
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang umum, misalnya sopan santun, menghargai orang lain. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti ini dari dalam, bukan dari luar. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah saya singgung tadi, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kalau ini menurut Dian Gozen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kenalan, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sampai kita yang kedua, konsep yang kedua yang penting. Salah satu konsep penting dalam budaya positif. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini punya 3 motivasi. Nah, untuk melakukan sesuatu dia punya 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dia datang piket kelas, tapi bukan dari dalam diri hatinya untuk datang piket kelas, tapi karena takut dihukum wali kelas, karena takut dihukum guru piket. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Piket kelasnya rajin, tapi untuk diberi penghargaan dari wali kelasnya atau guru, dikasih jajan atau dikasih minuman dan sebagainya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 inilah sudah terbangun motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, bagi wali kelas, agar dapat menghindari perilaku motivasi siswa yang 2 ini, yang boleh motivasi yang ketiga. Nah, kenapa? Ini dia. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang tadi yang menghindari hukuman. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan tidak nyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya tadi, dia takut kena marah dulu. Tapi bukan dari dirinya sendiri nak pergi kelas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Piket kelasnya untuk orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga, nah ini untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dia melakukan piket kelas tadi karena dirinya sendiri, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman dari wali kelas.
Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi bukan untuk tindakan yang baik, tapi untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, sakit, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha keras. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, jadi kalau di sini penghargaan itu sangat mencemaskan. Jadi kita tidak bisa selalu memberikan penghargaan, tapi mungkin bisa dengan mengapresiasi. Apresiasinya berupa kata-kata. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada penelitian, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada penelitian, anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Karena mereka lebih berusaha di sini dari dalam hati, bukan karena untuk mendapatkan permen. Itu menurut penelitian. Tabel hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Izin saya membuka tabelnya dulu. Nah, nih. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk waktu yang pendek. Yang menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, tabel ini
bisa digunakan, namun juga ada minusnya. Nah, penyelesaian masalah yang terbaik yaitu dengan restitusi. Nah, bagaimana restitusi? Saya akan membuka slide yang tadi lagi. Bagian berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, kalau dilihat dari tabel ini semuanya negatif. Konsekuensi sedikit positif, namun di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tetap ada minusnya juga konsekuensi. Bukan berarti tidak boleh ya Bapak Ibu konsekuensi, tapi sedikit ada negatifnya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Dengan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam disiplin positif, penyelesaian masalah dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi penyelesaian masalahnya dia punya, setelah diselesaikan dia punya karakter yang lebih kuat lagi. Tidak dengan konsekuensi, tidak dengan hukuman. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gelson Dosen tahun 1996. Nah, keyakinan-keyakinan yang saya sebutkan tadi, disinilah maksudnya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, tadi sudah ditayangkan bahwa beberapa keyakinan-keyakinan universal atau nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu baca yang di depan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, bukan untuk mentaati peraturan kan? Nah, untuk keselamatan diri berarti itu motivasi dari dalam. Tapi kalau kita ditanya seperti ini, kita jawab untuk mentaati peraturan itu motivasi eksternal. Di sini semakin jelas ya Bu ya.
Nah, bagi Bapak Ibu wali kelas atau guru mata pelajaran, penting untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas sebelum memulai pembelajaran. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sedang-sedang aja, yang sederhana-sederhana saja. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh, Bapak Ibu udah buat nih keyakinan kelas, tidak masuk tepat waktu. Kalimatnya harus positif. Nah, jadi motivasi dari dalam dirinya masuk tepat waktu sesuai dia yakini nilai-nilai yang sudah disepakati, bukan karena takut dengan gurunya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai ke konsep yang selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini baik murid maupun guru, individu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini wajib dipenuhi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kadang-kadang memang kita banyak menemukan siswa-siswa kita belum mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh Bapak Ibu, saya pernah punya siswa tahun kemarin, tahun ini belum nampak. 5 dasar kebutuhan manusianya ini semua kena. Dari segi kebutuhan bertahan hidup, ekonominya lemah, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi dia selalu bermasalah. Itulah tempat pelariannya. Tapi apakah ada penyelesaiannya? Ada. Oke, ini izin saya buka dulu tabelnya. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Ini berarti kebutuhan makannya. Contoh, misalnya ada anak-anak kita atau siswa kita yang suka merampas makanan temannya. Kita tanya, kenapa kamu merampas makanan temanmu? Kalau jawabannya karena dia lapar, berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Nah, kita turun lagi. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang yang diterima, hubungan, koneksi sosial, bagaimana dia di dalam kelas. Kadang-kadang masih banyak siswa kita yang suka menyudutkan temannya, tak mau berteman dengan seseorang itu dengan alasan yang berbeda-beda. Padahal kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Nah, kalau kasus yang tadi, anak yang mengambil makan temannya, kalau dia kurang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, mengapa dia ditanya mengapa mengambil makan temannya, maka dia akan menjawab, dia akan menjawab bahwa dia mengambil bekal atau makanan temannya untuk diperhatikan oleh temannya, karena dia kurang kebutuhan kasih sayang ini tadi. Penguasaan, kebutuhan penguasaan. Nah, anak-anak ini yang kekurangan dengan kebutuhan dasar penguasaan,
Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai apa yang terbaik. Nah, kalau anak yang ngambil makanan tadi kita larikan ke sini, kalau dia kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi, maka ini dia jawabannya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Kasus yang akan ambil makanan tadi ya. Kebutuhan kebebasan. Nah, ini dia kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, apabila anak yang mengambil makan temannya tadi, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawa dari rumah. Nah, ini dia butuh kebebasan. Kenapa dia melakukan yang ngambil makanan teman dia tadi? Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Nah, dia mengambil makan temannya tadi hanya untuk kesenangan dia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang selalu menjadi mengapa anak itu melakukan sesuatu. Oke, di sini saya kembali lagi ke slide yang tadi. Oleh karena itu, untuk membangun budaya positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Konsep inti yang paling penting atau tak kalah pentingnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Yang pertama, posisi menghukum. Posisi menghukum ini, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, selanjutnya hasil dari posisi penghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadi untuk posisi penghukum jangan ya bapak ibu. Nah, posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, kemudian murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaannya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, selanjutnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan." Nah, lalu hal negatif apa? Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, selanjutnya seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lalu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman pada posisi ini. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir ini adalah posisi yang sangat baik untuk kita jalankan, yaitu posisi manajer. Seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Nah,
Jadi sangat baik dengan posisi manajer ini ya Bapak Ibu. Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, tidak perlu ya Bapak Ibu. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengendalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke Bapak Ibu, konsep yang terakhir dan konsep ini sangat penting dalam memecahkan permasalahan siswa, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, ini dia 3 sisi dari segitiga restitusi. 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini langkah pertama. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku manusia punya alasan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu bisa melihat segitiga restitusi ini. Nah, ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, lalu untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik Bapak Ibu, saya sudah pernah mencobakan penyelesaian masalah siswa melalui segitiga restitusi. Nah, bagaimana penerapannya? Kita saksikan bersama pada video ini. Miss, ya, belum bisa menyelesaikan di mana di kelas. Rosa, Miss Mercy tahu kamu adalah anak yang bertanggung jawab, dan Miss Mercy percaya kamu akan melakukan hal yang baik untuk diri kamu sendiri dan teman-teman sekelas. Nah, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Apakah informasi yang Miss dengar itu benar adanya? Betul, Miss. Soalnya saya kesal sih Amanda diminta mengajukan tiket kelas, tetapi tidak mau mengerjakan. Dan saya dikatain tukang cari muka. Oh begitu ya, pasti kamu marah dan kesal. Miss juga marah apabila ada yang mengatakan Miss seperti itu. Kemudian pada saat itu apa yang kamu lakukan? Ya, saya langsung marah dong, Miss. Dan katain Amanda pemalas. Kesal banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman. Oh begitu,
Nah, begitu juga yang dirasakan temanmu Amanda saat kamu mengatakan dia pemalas dan membentaknya. Mempertahankan harga diri itu tentunya hal yang penting. Untuk kamu tidak bertindak gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Miss. Untung saya masih bisa bersabar dan tidak bertindak gegabah. Ya, kamu sudah memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang kamu ingat kembali tindakan kamu membentak-bentak Amanda di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Enggak dong, Miss. Capek jadi pemarah. Jadi, keyakinan apa yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Tapi saat itu saya menjadi emosi jadi menikah seperti itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin, Miss? Nah, Miss juga setuju. Kita perlu saling menghargai. Selain itu juga keyakinan yang telah kita sepakati, yang perlu kita jalankan. Ya, Miss. Saya harus berusaha bersabar dan berpikir lama atau matang sebelum mengucapkan kata-kata selanjutnya. Nah, kalau begitu, bagaimana memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Amanda dan tidak akan mengulangi kembali membuat tidak siapapun. Oke, baiklah. Itulah yang seharusnya karena sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita yakini. Amanda, maafkan saya atas kesalahan tadi ya. Maafin saya juga ya, Rasa. Video tadi sudah melihatkan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, pada video tadi telah digambarkan bagaimana cara menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, kalimat-kalimat ini tadi sudah saya terapkan pada video sebelumnya. Kemudian, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang tadi, akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk anak tetap membangkang. Nah, para guru menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, selanjutnya, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah adalah kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kalimat-kalimat ini juga sudah saya terapkan pada video tadi. Oke, baik, selanjutnya restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan
kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, kalimat-kalimat ini tadi juga sudah saya terapkan pada video yang telah kita saksikan bersama. Nah, penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikian mendapat saya sampaikan tentang pemaparan disiplin positif. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama mewujudkan disiplin positif pada sekolah kita. Nah, jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin didiskusikan tentang disiplin positif yang telah saya sampaikan, saya persilakan. Terima kasih atas penyampaian yang sudah diberikan oleh Bu Persi. Bu, terima kasih Bu ya. Di sini kami ingin bertanya. Ya Bu, tentang yang konsep yang berapa Bu? Tentang posisi teman atau manajer. Oh iya. Posisi guru ya Bu ya? Ya, posisi guru, teman atau manajer. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah dalam penanganan atau penyelesaian masalah siswa, guru bisa menggunakan dua posisi tersebut sekaligus? Contohnya bisa sebagai teman atau manajer. Oke baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yet. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yet untuk semangat. Nah, izin saya menjawab. 5 posisi kontrol seorang guru ini sebaik-baiknya posisi di posisi yang terakhir, yaitu manajer, dan kita sudah tahu alasannya kenapa. Jadi kalau dikombinasikan gitu ya Bu ya, misalnya dikombinasikan nih sebagai pemantau dan manajer, memang tidak efektif Bu, karena dari segi pertanyaan yang akan kita tanya ke anak itu sudah berbeda. Mana Bu? Masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Terima kasih Bu Jen. Oke, selanjutnya Ibu Vera, silakan Bu Vera, mau izin Bu pakai mic biar kedengaran. Baik Bu, izin bertanya. Tadi Ibu ada menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Yang ingin saya tanyakan, mengapa disebut sebagai keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Oke, baik sekali. Terima kasih Bu Vera. Tepuk tangan untuk Bu Vera. Pertanyaan yang sangat bagus Bu Vera. Kenapa? Kok keyakinan sekolah mau kelas bukan peraturan? Nah, peraturan biasanya dibuat oleh manajemen untuk seluruh warga.
Tapi kalau keyakinan adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Misalnya Bu Vera di dalam kelas, Bu Vera mengajak anak-anak, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Satu, datang tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, sopan santun dalam berbicara. Nah, kalau menghargai pendapat orang lain, menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain, kalau dia dah terlambat, berarti kan dia tidak menghargai lagi guru yang di dalam itu. Jadi, keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Itu Bu Vera. Oke. Terima kasih Bu Vera. Selanjutnya masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dengan pantun.